Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bawang di pasar tradisional Kadipaten Majalengka melejit, naik 100% per kilogram. Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung dirazia polisi. Tanah bergerak di Dusun Sukaasih, Sumedang mengkhawatirkan. Jalan amblas hingga merusak rumah warga. Hujan deras yang mengguyur Tasikmalaya membuat tebing di Kecamatan Salopa longsor. Material longsor menutup badan jalan sehingga jalan menuju 2 kecamatan sempat lumpuh total. Sebuah tebing setinggi 10 meter di Desa Sawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya longsor setelah diguyur hujan deras dengan waktu yang cukup lama. Material longsor berupa tanah, batu, dan batang pohon menutup badan jalan, sehingga jalan antar kecamatan lumpuh tidak bisa dilalui kendaraan. Tim gabungan dari BPBD, polisi, TNI, Tagana, serta warga evakuasi material tersebut dengan alat seadanya. Tim gabungan mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan material tanah. Adapun material longsor yang turun menutup akses jalan antara Salopa menuju ke Manonjaya. Diakibatkan karena ada hujan deras di daerah Salopa, pemerintah Desa Kawitan bisa terbantu dan material longsor alhamdulillah telah 34% sudah kami dapat dievakuasi. Adapun perkiraan kurang lebih 1 jam lagi material longsor sudah dapat dibersihkan dan lalu lintas menuju Salopa Manonjaya bisa dipergunakan kembali. Meski sempat lumpuh, lalu lintas antar kecamatan akhirnya kembali normal pada malam hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian jalan sedang sepi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Tanah bergerak terjadi di Dusun Sukaasih, Kabupaten Sumedang yang disebabkan curah hujan tinggi. Pergerakan tanah menyebabkan jalan yang menghubungkan 2 dusun amblas sepanjang 50 meter serta 2 rumah rusak. Warga Dusun Sukaasih, Desa Cisalak, Kabupaten Sumedang kini sedang resah. Pasalnya jalan penghubung dari Dusun Sukaasih ke Dusun Marasa amblas karena pergerakan tanah. Panjang jalan yang amblas sekitar 50 meter dengan kedalaman 30 meter. Selain jalan, 2 rumah warga juga rusak dan 6 rumah warga terancam. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap sejak 12 April lalu. Mulanya jalan yang amblas hanya beberapa sentimeter, namun karena wilayah ini terus-menerus diguyur hujan, jalan amblas makin dalam. Labil ya mungkin tanahnya bukan apa-apa, kalau tanah dari dulu juga ada gejala labil. Cuman apa ya, setiap hujan tuh pasti ada kejadian seperti begini. Nah, yang dampaknya mah banyak kan rumah-rumah yang di atas. Yang di bawah juga ada yang kejadian yang udah itu rumah 1 sampai amblas. Warga khawatir jika hujan turun pergerakan tanah semakin meluas hingga membahayakan nyawa mereka. Beberapa warga yang rumahnya terancam pergerakan tanah memilih untuk mengungsi ke tempat yang aman jika hujan turun. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pihak Desa Cisalak melarang kendaraan roda 4 untuk melintas. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Tarung derajat atau kodrat kini menjadi olahraga yang banyak diminati hingga mendapat sambutan hangat dari pelajar dan mahasiswa. Kedepannya tarung derajat akan diperkenalkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Sukabumi. Ada berbagai macam olahraga bela diri di Indonesia. Salah satunya adalah tarung derajat di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejak kepengurusan Sony Hermanto, tarung derajat kini menjadi olahraga yang banyak digemari. Hal ini terlihat dari banyaknya anggota saat family gathering minggu lalu. Selain berkumpul, acara ini juga digunakan untuk kenaikan tingkat dari Kurata 1 hingga Kurata 4. Acara perkumpulan sekaligus kenaikan tingkat ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kesamaan, sehingga dapat memotivasi para anggota serta pelatih dan menghasilkan bibit emas. Mampu membangun kebersamaan, kekeluargaan, sehingga prestasi-prestasi lahir
dari kodrat ataupun tarung derajat ini. Dan kita berharap kegiatan ini juga semakin memotivasi baik pelatih maupun para siswa yang dilatihnya untuk semakin menguatkan ya potensi-potensi yang ada di tarung derajat ini. Kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah orang tua yang mendampingi maupun ingin mendaftarkan anaknya ke komunitas tarung derajat. Rencananya, olahraga tarung derajat ini akan diperkenalkan ke sekolah-sekolah di Kota Sukabumi, dari mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dengan tujuan untuk meningkatkan peminat terhadap olahraga ini. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, kalau informasi yang satu ini cocok untuk teman-teman perempuan yang hobi koleksi tas. Udah punya belum tas anyam khas Tasikmalaya? Harus punya dong. Yuk kita kunjungi outlet dan lihat proses pembuatannya. Bentuk unik, warna-warni cantik, dan tekstur anyaman yang rapi tentu menarik banyak perhatian para wanita untuk membelinya. Tas-tas cantik ini tak hanya jadi benda yang menguntungkan untuk dijajakan para penjual dan dibeli untuk digunakan para pemilik barunya. Nah, tapi tas anyaman ini juga jadi kebanggaan kerajinan khas Tasikmalaya. Ya, salah satu kearifan lokal yang paling terkenal di Tasikmalaya adalah seni anyaman bambu. Anyaman bambu telah jadi warisan budaya yang penting bagi masyarakat Tasikmalaya selama berabad-abad. Keindahan dan kekuatan anyaman bambu ini mencerminkan keahlian tinggi para pengrajin dan semangat kebersamaan dalam masyarakat Tasikmalaya. Yuk kita kenalan dengan salah satu pengrajin asal Raja Polah, Tasikmalaya. Dulu kakeknya ayah saya memang penjual kayak bahan-bahan kayak gini juga gitu. Terus terusin sama nenek saya. Nah sekarang ibu saya terus ke saya keempat. Ciri khasnya Raja Polah dari dulu ini gitu. Sama stiker. Ya pertama booming ini tas ini ya kami produksi tas ini tahun 2005. Dari mulai ibu saya, terus lanjut ke saya gitu. Pertama itu bahan pandannya ya, pandan. Terus pakai dilem, dijemur, lalu ditempelin sama spons. Nah kita nanti langsung proses pola, nanti digunting, nah langsung proses jahit. Pekerjanya bukan hanya saya gitu ya, saya dibantu sama 4 kelompok yang pekerjanya dari daerah saya juga dari Raja Polah gitu. Rata-rata itu gimana permintaan ya, ada sampai sekarang aja kita ada permintaan sampai 3.500 pieces dalam waktu 1 bulan ini gitu. Pameran di berbagai daerah, termasuk mancanegara, juga jadi pintu para pengrajin untuk meluaskan pasar. Biasa kita pameran kalau di lokal di Jakarta, terus ke Manado, ke Riau juga gitu, ke NTB. Luar negeri itu kebetulan pameran-pameran yang kita ikuti kebanyakan ke Dubai, ke Malaysia, ke Mesir, ke Cina. Saya juga ke Cina. Terus ke India juga. Banyak peminatnya gitu ya, meskipun kita daya saingnya memang sekarang udah kalah sama Cina, Vietnam juga gitu. Cuma memang masih responnya masih bagus. Kalau yang buat hampers kayak gitu dari Mendong itu harganya sekitar 25.000, yang termahalnya mungkin itu 250.000. Meski telah jadi usaha yang turun-temurun, tentunya ragam inovasi terus dilakukan untuk tetap diminati para pelanggan. Selain kita untuk mata pencaharian, mungkin ya kita juga mempertahankan, melestarikan ciri khas produk dari daerah kita sendiri gitu. Tak hanya sekedar melestarikan kerajinan khas daerah Tasikmalaya,
Kini, kawasan Raja Pola juga jadi pusat destinasi wisata hingga jadi peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Afrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.